Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Septri Ananda dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bomi si Kucing yang Malang. Pada pagi hari yang cerah, di sebuah desa, dengan suasana yang sejuk dan menenangkan, muncullah seorang kucing yang baru keluar dari tempat tinggalnya. Kucing tersebut mempunyai bulu campuran hitam dan abu-abu yang cantik, bulu yang tebal dan tubuh yang berisi. Kucing tersebut terlihat sangat sehat karena dia memiliki majikan yang sangat sayang kepadanya. Majikannya sangat beruntung, bertanggung jawab terhadap kehidupan sang kucing, mulai dari makanan, perawatan yang rutin, tempat makan kucing yang disediakan, dan lain sebagainya. Majikan Bomi sangat sayang kepada Bomi karena dia termasuk kucing yang penurut dan sangat aktif. Pemilik Bomi merupakan sepasang lansia dan selalu memberikan semua kebutuhan Bomi adalah anak dari majikannya. Seperti biasa, di pagi hari, Bomi akan diajak untuk jalan-jalan dengan majikannya di sekeliling taman dekat rumah. Di sana, biasanya Bomi akan bermain dan berlarian ke sana ke sini, bahkan sampai menggulingkan tubuhnya di tanah. Bomi terlihat sangat bersemangat, namun ada hal baru di pagi itu. Karena Bomi mendapat teman baru, yaitu kucing berwarna hitam selalu, yang bernama Jojo. Saat itu, kucing Jojo bermain dengan Bomi sampai menjelang siang. Dan saat Bomi akan pulang, tiba-tiba Jojo mendekati Bomi dan berkata bahwa besok dia akan menunggu Bomi di sini lagi untuk bermain. Dan Bomi mengiyakan ajakan Jojo. Hari berganti, sudah 1 minggu Jojo dan Bomi selalu bermain di taman tersebut. Saat sedang bermain, tiba-tiba Jojo memberikan sebuah ide kepada Bomi. Dia bilang kepada kita, tidak coba untuk bermain di tempat yang baru dan yang lebih asik. Awalnya Bomi sempat ragu dan ingin menolak. Namun dengan cepat Jojo menyela ucapan Bomi dengan berkata, "Ayolah, kapan lagi kita mengeksplor tempat ini? Dekat-dekat sini aja kok, tenang aja, aku udah biasa pergi-pergi cari tempat baru. Kalau tidak, aku gak bakalan ketemu kamu di sini. Kamu masih ingat kan tempat tinggal aku dan jauh dari sini?" Karena Bomi percaya pada Jojo, akhirnya Bomi mengiyakan ajakan Jojo, dan besoknya mereka berencana untuk berangkat mencari tempat yang baru. Keesokan harinya, rencana mereka pun dimulai. Jojo yang sudah menunggu Bomi dan mereka siap untuk pergi. Mereka sudah merencanakan keberangkatannya, yaitu saat pemilik Bomi lengah, maka mereka akan lari. Dan saat itu pun tiba, saat pemilik Bomi lengah, mereka langsung bergegas pergi. Di tengah mereka berlari itu, Bomi merasa sangat senang karena Bomi melihat pemandangan yang baru, yaitu banyak kendaraan yang berlalu lalang di sampingnya. Saking asiknya berjalan, Bomi sampai tidak sadar bahwa dia sudah jauh dari majikannya. Bomi pun menoleh ke samping dan Bomi sangat terkejut karena tidak melihat Jojo di sebelahnya. Bomi sangat takut karena ini pertama kalinya Bomi keluar dan langsung dihadapkan dengan kendaraan yang sangat banyak. Bomi berusaha untuk mencari Jojo dengan memanggil namanya, namun tidak kunjung ada tanda-tanda Jojo. Bomi mencoba dengan cara menelusuri jejak yang telah dilaluinya, namun sangat disayangkan, Bomi tidak berhasil untuk menemukan jalan pulang. Bomi terus berusaha untuk memanggil Jojo karena Bomi sangat takut ada terlalu banyak orang di sekeliling Bomi. Saat Bomi berlari menghindari orang banyak, Bomi sampai tidak sadar jika dia sudah berada tersudut di celah-celah gedung yang sangat tinggi dan bau karena ada tempat sampah di sana. Saat itu, Bomi dapat melihat ada kucing hitam mirip Jojo. Saat Bomi menghampirinya dan kucing itu berbalik, tiba-tiba Bomi sangat terkejut. Itu bukan Jojo, tapi kucing liar yang sedang memakan sisa-sisa makanan dari restoran. Saat itu, kucing tersebut berusaha mendekati Bomi, lalu berdiri di depan Bomi. Tiba-tiba, dia mengejek Bomi dan berusaha membuat Bomi masuk ke dalam tong sampah. Karena takut, Bomi hanya diam, dan Bomi langsung menyesali perbuatannya sekarang karena menuruti perkataan Jojo yang ternyata adalah bohong. Tak terasa 1 minggu telah berlalu sejak Bomi hilang. Saat itu Bomi sudah sangat lapar. Karena Bomi tidak bisa makan apapun, Bomi berhasil kabur dari kucing liar yang ingin mengganggunya. Karena Bomi saat ada seseorang yang akan membuang sampah sehingga mengalihkan perhatian kucing liar tersebut, Bomi langsung berlari keluar dan Bomi langsung kabur. Dan disinilah Bomi di bawah kardus dekat semak-semak. Karena Bomi hanya merasa aman di sana dengan tubuh yang sudah kurus, Bomi berusaha untuk keluar mencari makan. Saat berjalan di trotoar, tiba-tiba Bomi melihat cucu majikannya sedang bermain bola di lapangan seberang jalan tempat Bomi berdiri. Bomi merasa sangat senang karena berpikir Bomi akan bisa pulang lebih ke rumahnya.
Saat ingin mendekati cucu majikannya, Bumi sangat kaget karena tiba-tiba dia diusir oleh cucu majikannya. Bumi terus berusaha untuk mendekat, namun cucu majikannya tersebut mengusirnya dan berusaha melemparkan batu kecil kepada Bumi. Bumi sangat kaget dan langsung pergi. Saat berjalan, Bumi melihat ke samping, ternyata ada kaca dan di sana Bumi melihat keadaan dirinya dengan tubuh yang sudah kurus dan bulu yang sudah kotor. Bumi berpikir wajar cucu majikannya tidak mengenalinya dengan keadaannya seperti itu. Namun Bumi tidak menyerah. Dia tiba-tiba berlari ke lapangan tadi dan berharap cucu majikannya masih di sana. Namun harapan hanyalah tinggal harapan. Sudah tidak ada orang satupun di lapangan itu lagi. Bumi sangat sedih dan berjalan dengan pelan menjauhi lapangan. Saat di pinggir lapangan, tiba-tiba Bumi sayup-sayup mendengar orang yang memanggilnya. Bumi menoleh dengan perlahan dan benar, ternyata itu adalah anak majikannya. Bumi langsung berlari ke sana dan langsung digendong oleh anak majikannya. Bumi sangat senang karena akhirnya Bumi pulang ke rumahnya lagi. Di perjalanan pulang, Bumi selalu dibelai oleh majikannya. Bumi sangat senang. Saat sampai di rumah, Bumi langsung disambut oleh majikannya dan dipeluk. Setelahnya, Bumi dimandikan, diberikan makanan yang enak, sampai tak terasa malam pun tiba. Saat majikannya sedang tidur, Bumi langsung melompat ke atas tempat tidur majikannya dan tidur di sebelah majikannya. Bumi merasa sangat beruntung karena masih bisa pulang ke rumah yang sangat dirindukannya. Rumah tempat dia merasa aman dan nyaman. Bumi berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melawan atau membohongi majikannya dan menghindari apa yang tidak boleh dibilang oleh majikannya. Bumi merasa sangat senang. Baiklah, hanya ini cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.